Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Al.Andawi Andi. Konten yang berisi seputar penelitian ilmiah, yaitu berawal dari makalah, skripsi, dan tesis. Kadang juga ada disertasi, namun fokus kepada makalah, skripsi, dan tesis, serta bagaimana cara berdiskusi dalam presentasi makalah. Ada juga di dalam konten kita berupa destinasi yang merupakan hiburan, dan sekali-sekali bisa kita jadikan wadah penelitian. Baik, kita kembali berjumpa kepada Alpiani yang kemarin video yang lalu di dalam tutorial perbaikan proposal skripsi dalam sidang Sempro. Masih ingat mungkin teman-teman penonton YouTube? Kita berjumpa lagi pada beliau. Ini Ustadz lihat dulu. Oke, ini kita akan lihat. Al-Quran memuat ayat-ayat yang bersifat kauniyah atau disebut juga dengan ayat-ayat kealaman. Betul. Salah satunya Allah SWT menyebutkan sejumlah jenis tumbuhan. Ya, di sini dapat kajiannya. Tafsir As-Sa'di, Said Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Tokonya kita kurang siap, nggak apa-apa. Ya, masuk berikutnya. Ya, kita periksa lagi kepada langsung bagaimana tinjauan Jahil dalam Al-Quran dan Said. Bagus, tapi sebenarnya jangan ke bagaimana semuanya. Ya, di sini adalah pengertian. Atau nggak usah buat pengertian Jahil dalam Al-Quran dan sains. Atau kita buat Jahil dalam sains dan biar Al-Quran menjadi pemantau. Biar sains dulu berbicara tentang Jahil. Baru nanti Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadi penengah di situ atau pemberi kesimpulan. Yang kemarin udah kita bilangkan bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu sudah membahas tentang bagaimana khasiat Jahil. Sains baru semalam, kan gitu istilahnya. Baik, ini jadi bukan bagaimana rumusan masalahnya, tapi langsung aja bisa jadi apa, biarkan mereka membahas. Kalau bahasanya nanti di sini adalah, ini nanti kan untuk bab 2. Iya, bab 2. Untuk bab 2. Gini, para penonton YouTube kalian dan khususnya Alpiani, ada satu hal kembali saya selalu ingatkan di setiap video konten saya, bahwa membahas sebuah penelitian itu dengan sederhana. Satu hal yang harus kita telusuri bahwa jantungnya adalah terjawabnya persoalan dan terdapatnya solusi dalam permasalahan. Maka yang jadi permasalahan di sini adalah Jahil. Kan gitu. Maka muncul apa itu Jahil dalam sains? Apa itu Jahil dalam Al-Quran? Ya. Kemudian bagaimana pernyataan Al-Quran dalam Quraisy Shihab. Ayanda Muhammad Quraisy Shihab, tafsirnya Al-Misbah menjelaskan khasiat Jahil itu sendiri. Gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi nggak usah kita buat ribet-ribet. Jadi intinya dalam permasalahan itu adalah judul itu sendiri. Cair kan? Cair kan? Kalau tidak kan bingung kita mau menghadirkan apa. Nah, masalah nanti ada anak pertanyaan, itu yang disebut dengan pertanyaan penelitian. Nah, disitulah nanti akan membantu untuk menuju kepada apa Jahil menurut Quraisy Shihab ayahanda dalam tafsirnya Al-Misbah sesuai dengan kandungan surat Quran surat ayat Al-Insan ayat 17. Bisa dipahami ya, saudara penonton YouTube dan Alpiani khususnya ya. Jadi disitulah kajian fokusnya. Baik, yang kedua, ini pas bagaimana penafsiran Jahil belum. Di sini adalah kita masuk kepada ibarat kalau bahasa lama itu biografi. Kalau bahasa sekarang Ustaz suka menempatkan
Muhammad Quraisy Shihab atau tafsir Al-Misbah dan kondisi sosialnya. Ini masuk Ustadz kemarin. Iya, tapi di sini penafsiran Jahe menurut Quraisy Shihab. Nggak usah. Nggak ada hubungan sama Jahe yang kedua. Di bab 3 itu kita cuma menggambarkan. Misalnya Alpiani sekarang mengambil tokohnya adalah Ayanda Muhammad Quraisy Shihab dengan tafsir Al-Misbahnya. Maka kita akan lihat bagaimana Ayanda Muhammad Quraisy Shihab di saat itu membangun sebuah tafsir yang ketika fokus dalam surat Quran surat Al-Insan 17, tapi nggak kita bahas di bab 3 itu. Yang kita bahas bagaimana kondisi sosial di masa beliau dan nanti termasuk bagaimana kondisi kesehatan di masa beliau. Nah, ini pasti sangat dekat durasinya dengan penulisan tafsir Al-Misbah. Ini sesuatu yang menarik. Yang selama ini kita mungkin mengembangkan dalam bab 3. Pasti orang kalau sudah membahas tentang bab 3 itu biografi ketika penelitian kualitatif perpustakaan, ia akan terkait dengan sejarah kehidupannya. Berawal dari namanya, tanggalnya, tanggal lahirnya, kemudian orang tuanya, gurunya, muridnya, karyanya. Ternyata ada kehidupan yang harus kita paparkan. Yang ini juga menjadi hubungan istilah, kalau kaji Quran itu asbabun nuzul, kalau kaji hadis asbabul wurud, yang berkaitan dengan apa? Bab 4 nanti, jahe. Nah, ketika membahas tentang jahe itu tidak luput dari kupasan tentang kesehatan. Nah, inilah menariknya menurut Sapria Andi di dalam channel al.andawi Andi mengulas tentang bab 3 di dalam penelitian kualitatif yang ternyata bukan hanya gambaran biografi itu saja, itu sudah digambar orang. Ribuan jutaan orang yang membahas tentang Ayanda Muhammad Quraisy Shihab itu sudah ada semua. Tapi yang berkaitan dengan judul itu ya belum ada. Maka kita masukkan ke dalam bagaimana kondisi sosial di saat itu. Memang semua judul pasti berliput dengan kondisi sosial, tapi kondisi sosial berkaitan dengan judul kita apa di situ, tapi bukan jahenya, namun dalam kondisi kesehatan. Bagaimana kondisi kesehatan di masa beliau yang dalam menyusun tafsir Al-Misbah, tapi kita bukan kita ke jahenya. Misalnya demam situ atau banyak berapa yang sakit atau dari mana buku itu mungkin bisa dipaparkan beliau oleh membumikan Al-Quran. Kira-kira ada nanti buku yang sangat dekat membahas tentang kesehatan dan mengarah kepada penjelasan jahe, itu masukkan sebagai sumber primer Alpiani. Sumber primer. Jadi menjadi sumber utama. 3 boleh maksimal. Tapi standarnya adalah 1. Bila tidak memadai apa yang mau kita cari, maka masukkan yang 1 lagi menjadi 2. Belum juga Ustadz tambah 1 lagi 3. Itu dia ya. Tapi kalau bisa cukup 2 aja. Baru nanti masuk sumber sekunder yang Ustadz bilang kemarin. Oke? Baik. Nah, ini rumusan masalahnya menjadi apa? Tafsir Al-Misbah. Sini ada nggak di Muhammad Quraisy Shihab? Ada. Muhammad Quraisy Shihab terhadap Quran Surah Al-Insan dalam tafsir Al-Misbah. Berarti ada 2 makna di sini. Ketika membicarakan kepada nama Ayanda Muhammad Quraisy Shihab, berarti di situ banyak kajian pikiran beliau yang beliau cantumkan dalam tafsirnya yang disebut Al-Misbah dalam menanggapi Quran surat Al-Insan ayat 17. Paham maksud Ustaz kan? Jadi mungkin nanti bab 3 itu sejarah kelahirannya. Ya kan? B, kondisi sosial di masanya. Udah. Sekalian sama kondisi kesehatannya. Bisa kalau dapat. Kondisi sosial dan kondisi lingkungan kesehatan. Yang jelas intinya kita menggambarkan bagaimana keadaan kesehatan, masalah kesehatan di masyarakat waktu itu. Ada yang kena lepra lah, ada yang kena ini, ada yang kena itu. Kan jahe nanti kan jadi minuman surga ini. Bisa dia menjadi berbagai macam penyakit yang diobatinya gitu masuk kita. Ya, jadi bisa mengobati berbagai macam penyakit. Baik, sekarang masuk yang ketiga. Nggak usah korelasi. Itu jadi judul lagi.
Ini yang Ustadz bilang tadi, ternyata selama ini yang membuat kita tidak cair dalam melakukan penelitian, kita menghadirkan judul baru. Satu. Yang kedua, kita membuat lahan orang tadi terambil dalam judul yang akan dibangunnya di penelitian skripsi. Ini kan jadi judul baru nih, korelasi antara Al-Quran dan sains. Judul loh ini. Jadi bagaimana? Cukup apa adanya. Jahe dalam Al-Quran. Bagaimana jahe dalam Al-Quran? Quran surat Al-Insan ayat 17 menurut Ayanda Muhammad Quraisy Shihab pada tafsir Al-Misbah itu. Berarti sainsnya nggak usah lagi. Iya, masuk. Jahe dalam Al-Quran dan sains, analisa penafsiran Muhammad Quraisy Shihab. Nah, jadi di bab 4 itu analisa beliau. Kan di sini analisis. Iya, analisis. Ini yang jadi pokok masalah. Ya, pokok masalah kan jahe dalam Al-Quran. Biar lebih jelas dan lebih nyata dijelaskan di dalam tafsir Al-Misbah, bagian dari analisis Ayanda Muhammad Quraisy Shihab. Gitu. Ya. Berarti nggak usah pakai korelasi. Nggak pakai korelasi, itu udah judul baru namanya. Kamu hadirkan judul di dalam judul. Jadi akhirnya bingung. Nah, jadi apa? Yang dalam buku, dalam judul itu aja tampilkan di sini. Nah, nanti baru muncul pertanyaan penelitian. Ini kan nanti jadi bab 4 ini. Iya. Bab 4 itu adalah jahe dalam Al-Quran dan sains. Buka kurung analisis penafsiran Muhammad Quraisy Shihab terhadap Al-Quran, terhadap Quran surah Al-Insan dalam tafsir Al-Misbah. Oke. Al-Quran ada berapa surat yang kamu jumpai tentang jahe? Satu. Kalau gitu di sini jahe dalam pengertian. Di nomor 1 rumusan masalah pertama alias nanti menjadi bab 2, di sini akan dibahas ya, di sini akan dibahas bagaimana pengertian jahe. Secara umum. Iya, secara umum. Maka dilihatlah dulu nanti KBBI. Menurut KBBI jahe adalah bla, tujuannya adalah bla, kan gitu kan. Nah, maksud nanti berikutnya adapun menurut bidang ilmu biologi, jahe merupakan bla bla, dibuatlah dia secara umum. Karena di sini jahe dalam Al-Qur'an dan sains, ya kan, kembali kepada soal insan, maka sains nanti kita masukkan di bab 4. Jadi yang di bab 1, bab 2 tadi itu adalah jahe dalam pengertian secara umum. Jahe dalam pengertian biologi. Jahe dalam pengertian kesehatan. Ya, jangan sains dulu. Ya, kalau nyenggol-nyenggol dikit nggak apa-apa lah. Nah, maka nanti kita masukkan bahwa nanti jahe di dalam sains dan Al-Quran itu di bab 4. Misalnya judulnya tadi adalah jahe dalam Al-Quran dan sains, analisis penafsiran Quraisy Shihab terhadap Quran surat Al-Insan ayat 17 dan tafsir Al-Misbah. Maka A, ya, jahe menurut sains. Paparlah semua situ, siapa yang menjelaskan, profesor, doktor. Apakah dia nanti bisa membuat kesehatan, bisa membuat awet muda, bisa dia apa, itu dipaparkan semua dengan catatan kaki. Nah, bagian B-nya baru masuk pandangan ahli tafsir tentang Quran surat Al-Insan. Kenapa? Dia ahli tafsir. Jangan kita ke jahenya dulu. Apa yang dijelaskan oleh kalangan mufasir tentang surah Al-Insan itu? Apakah betul-betul mengacu kepada jahe atau yang lainnya? Kalau ada yang jahe, putarkan itu, paparkan itu. Sudah? Sudah, nanti ambil aja kira-kira 3 mufasir. Biar kita jadikan bandingan. Untuk melihat bagaimana pemikiran Ayanda Muhammad Quraisy Shihab dan tafsir Al-Misbah mengulas tentang surat Al-Insan ayat 17 yang memaparkan dengan rinci tentang bagaimana khasiatnya jahe. Gitu? Udah, baru masuk yang C apa? Analisis Muhammad Quraisy Shihab
Quran surah Ali Insan ayat 17 dalam tafsir Al-Misbah tentang jahe. Masukkanlah situ apa yang kata beliau, gambarkan di situ. Jadi di situ dia. Baru nanti masuk yang D adalah, kalau ini Ustadz sunatkan. Kalau Alpiani mau menganalisisnya, monggo. Analisis penulis gitu. Iya, analisis dari peneliti. Jadi analisis peneliti gitu. Ya, analisalah dari apa yang katakan Ayanda Muhammad Quraish Shihab dengan apa yang dikatakan oleh mufassir yang lain dan apa yang dikatakan oleh sains. Tapi kamu nanti tetap mengarahnya agak mengena dengan Muhammad Quraish Shihab, bukan mufassir yang lain. Baru masuk yang bab 5 adalah kesimpulan. Kesimpulan tadi seperti Ustaz sampaikan yang lalu menjawab dari rumusan masalah. Bab 5, kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Menanggapi dari skripsi yang telah dilakukan, maka memperoleh kesimpulan bahwa jahe merupakan minuman kesehatan. Dan semua ahli kesehatan sepakat tentang hal itu. Meskipun ahli medis tidak menjadikannya sebagai tumpuan obat yang fokus. Adapun Muhammad Quraish Shihab merupakan tokoh ahli tafsir yang di masa beliau, yang ini diangkat dalam tafsirnya sehingga mempunyai hubungan dengan hadirnya jahe yang akan dikupasnya. Nah, jahe yang dikupas beliau ada sebagainya, dan ini tertuang di dalam tafsir Al-Misbahnya yang merupakan hasil dari analisis Muhammad Quraish Shihab sebagai penulis tafsir Al-Misbah. Kesimpulannya, intinya adalah bahwa ternyata jahe memiliki kandungan yang luar biasa yang sudah jauh dari dulu dibahas oleh Al-Quran bahwa jahe merupakan minuman kesehatan yang kemudian diteliti dan dibuktikan oleh sains. Itu intinya, bahwa Al-Quran telah lama berbicara tentang jahe. Ada pertanyaan, silakan. Yang saya bilang tadi, di bab 2 kita nggak membahas tentang sains kan, Ustaz? Nggak usah, karena kita masukkan dia bagian dari itu yang jadi pokok masalah kita, apa kata Quran dan apa kata sains. Kecuali tadi judul Alpiani adalah jahe dalam Al-Quran, udah otomatis adalah Quran Al-Insan. Makanya Ustaz tadi tanyakan, di dalam Al-Quran ada berapa surat yang mengupas tentang jahe? Satu. Kalau cuma satu, kalau kita bahas di bab 2 habis. Dia bukan penelitian lagi, dia bukan masalah lagi. Nah, bisa saja mungkin dibahas dalam Al-Quran dari mufassir yang lain, tapi itu nggak kita letakkan di bab 2. Kemarin kan Ustaz bilang di bab 2, tidak, ternyata itu diletakkan di bab 4 untuk menjadi kompilasi kita. Bagaimana cara berpikir Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dengan menyikapi jahe, apakah mempunyai kelebihan dari pandangan mufassir yang lainnya, atau memiliki kesamaan, atau memiliki di bawah dari kualitas pandangan mufassir yang lain. Nah, di sini nanti pembaca akan nyambung ketika kita letakkan dalam wadah bab 4. Tidak kita pisahkan di wadah bab 2 sebagai landasan teori, tapi kita letakkan sebagai landasan pembahasan di bab 4. Ada lagi? Kemudian saat yang bab 3, berarti ini kita membahas tentang Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Misbah. Itu cuman fokus sama tafsirnya sama. Nah, karena di situ Ustaz paham ini masuk Alpiani. Kan di sini kan judulnya kan analisis penafsiran Muhammad Quraish Shihab terhadap Quran surat Al-Insan ayat 17 dalam tafsir Al-Misbah. Sebenarnya dalam tafsir Al-Misbah ini cuma keterangan. Tapi fokusnya adalah Quraish Shihab. Quraish Shihab sama dengan Al-Misbah. Al-Misbah adalah Quraish Shihab. Sebenarnya bukan dua di sini. Ada satu hal yang saudara-saudara itu penonton pahami dalam kupasan ini, jangan dikira ketika disebut Muhammad Quraish Shihab ayanda dengan tafsir Al-Misbah menjadi dua kupasan, tidak.
tapi dia menjadi satu. Muhammad Quraisy Shihab Ayanda ini ketika disebutkan dan yang membahas adalah orang-orang tafsir, pasti tidak lepas dari tafsir Al-Misbah. Ketika dibahas tafsir Al-Misbah, pasti tidak lepas dari Muhammad Quraisy Shihab. Nah, namun dalam kajian tesis nanti dan disertasi baru masuk kepada analisis pemikirannya. Untuk skripsi apa adanya aja lah ditempelkan di situ. Paham nggak? Paham, Ustaz. Kan itu yang dibingungkan nih. Ini Quraisy Shihab apa dibahas lagi, kemudian Al-Misbah dibahas lagi, kan gitu kan? Iya. Ustaz paham, Ustaz bisa aja. Tapi bukan domain kalian di S1. Cuman kalau memang mempunyai kecerdasan dalam penelitian nggak ada masalah. Itu nanti yang kamu jelaskan di bagian entah D, analisis peneliti. D ya, analisis peneliti. Nah, kalau Ustadz arahnya ke sana. Lawang tafsir Al-Misbah yang nulis Ayanda Muhammad Quraisy Shihab, kok mengapa kita pisahkan? Nah, ini kadang yang banyak jadi Ustadz nggak menyalahkan judul ini ya, tapi Ustadz paham. Tapi kalau memang Apriyani merasa sedap melempatkannya kepada cukup dalam tafsir Al-Misbah, udah sama dengan Muhammad Quraisy Shihab. Nah, Ustaz paham nih arahnya kemana yang mengarahkan ini. Tapi akhirnya membuat bingung para peneliti. Gitu ya? Udah cukup? Baik, cukup sekian. Terima kasih teman-teman YouTube, penonton YouTube yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton konten kita ini. Sampai berjumpa di video berikutnya bersama Al.Andawi Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.